Kenapa pilih Unicom? Karena receh ya. Saya suka main game. Saya waktu itu bawa 25 CV kalau nggak salah. Oh iya. Bahkan saya jadi karyawan terbaik. Namanya Sunandar S. Jeruk. Ada Sunandar. Salah satu tips untuk teman-teman kalau ngelamar, kalau kalian punya... Apa? Kenapa saya selalu bilang mohon maaf lahir batin? Oh ini penasaran masih? Iya. Menjadi miskin. Lu itu punya kapabilitas yang lebih tinggi dari apa yang lu kira. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel di bawah MR. Jadi ini adalah podcast pertama. Belum tahu nama kontennya apa, tapi mau ngobrol-ngobrol aja seputar dunia pekerjaan. Jadi sekarang lagi sama Pak Asep Sunandar. Jadi Pak Asep ini adalah HRD dari perusahaan Total Abadi Sukses yang bekerja di bidang distributor bahan bangunan. Distributor bahan bangunan. Oke, sebelum kita ke pertanyaannya, Pak Asep dulu dong cerita latar belakang. Langsung ya? Langsung aja. Oke. Jadi tentang saya dulu nih, saya siapa seperti itu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Asep Sunandar. Saya lahir di Bogor. Saat ini usia 34 tahun. Insya Allah mudah-mudahan sehat terus ya. Gitu. Mudah-mudahan amin. Gitu. Kita nggak ada yang tahu umur seperti apa. Betul. Ya, oke. Saya SD tahun 97. SD 97, kamu belum lahir? Oke, 91 saya lahir. SD 97 itu di SD Batu Tulis 3. Kebetulan rumah masih kontrak-kontrak waktu dulu. Apa? Kontrak-kontrak. Rumah masih kontrak, masih kontrak, pindah-pindah lah. Itu dari Batu Tulis, 97 berarti saya SMP tahun 2003, berarti tahun 2003, dulu kan masih SD masih caturulan ya. Apa tuh? Masih cau, ada cau 1, cau 2, cau 3. Semester? Enggak, bukan semester. Caturulan. Sebutannya jadi per 6 bulan atau 3 bulan sekali gitu ujiannya. Gitu SD dulu saya. Oh, iya. Ya. Oke, jadi SD Batu Tulis 3, lalu karena saya pindah-pindah di tahun 2003 pas mau caturulan 3, saya pindah sekolah ke SD Katulampa 3. Pindah lagi tuh Katulampa 3. Lebih dekat rumahnya sekarang? Lebih dekat rumah sekarang? Ya, Katulampa yang sekarang lebih dekat. Tahun 2003 sampai lulus SD itu di Katulampa, lalu tahun 2003 sampai 2006 di SMP 18. Nah, dari situ saya sudah mulai banyak kegiatan, dari pramuka, dari PMR. Oh, udah dari aktif, SMP? Dari SMP, udah mulai aktif. Terus habis itu 2006 lulus SMP, 2006 itu saya masuk ke PGRI 1, sekolahnya para artis kalau dulu. Apa? Sekolah para artis, SMA PGRI 1. Itu di mana? Di Bina Marga. Jalan Bina Marga Bogor, dekat Pakuan, dekat Pakuan, dekat Unpad. Gitu. Itu artis itu? Dulu sekolahnya para artis. Syahrini? Saya nggak tahu Syahrini di mana. Pokoknya dari Bogor kan? Masih ungu deh kalau nggak salah. Masih ungu di sana kalau nggak salah ya, tapi maaf nih kalau salah. Gitu. Udah lupa juga soalnya. Nah, tapi itu dulu satu sekolah yang punya jembatan. Maksudnya? Jadi gedung satu di sini itu jembatan, lalu ada gedung lagi sekolah. Antar gedung? Antar gedung jadi. Ya, itu jalan. Gitu. Jalan umum? Jalan umum. Oh, jadi gedung-gedung tuh gedung sekolah satu ada jembatannya. Gitu. Baru terus ya? Ya, itu dulu 2006 berarti sampai 2009. Di situ udah mulai saya aktif lagi kembali kan, ikut PMR, ikut Rohis, SMA gitu. Mulai banyak digandrungi para wanita. Ya kan saya laki-laki gitu kan. Gitu. 2009 langsung aja next ya, lulus alhamdulillah gitu. Jadi salah satu lulusan terbaik. Ya, lulusan terbaik gitu. Jadi kan kita tuh ada ada kelas bahasa, IPA sama IPS. Oh, dulu masih ada 3 ya? Masih ada 3, bahasa, IPA, IPS. Nah, salah satu perwakilan IPA tuh ada saya gitu. Perwakilan untuk kelas masing-masing. Kebetulan waktu itu IPA 2. Jadi masing-masing IPA itu 1, 2, 3, 4 perwakilan siapa gitu. Nah, di perwakilan dari IPA 2 itu saya. Perwakilan untuk itu yang kelulusan terbaik gitu, masing-masing kelas.
Gitu lulusan kan, terbaik masing-masing kelas. masing-masing kelas diambil tuh. Jadi ntar masing-masing ada punya di depan itu ada diumumin lah gitu nama-nama gitu. Ada cerita lucu ya, bukan lucu juga sih. Jadi sebenarnya saya harusnya masuk IPA 1. Jadi gini, waktu kelas 1 kan masih belum ada penjurusan. Nah, udah itu udah mulai banyak aktif, kegiatan banyak semuanya. Terus waktu pas naik kelas 2, ya dulu masih belum kelas 10, kelas 11 ya. Masih kelas 1, kelas 2, naik ke kelas 2 itu ada penjurusan. IPA, IPS, bahasa gitu. Oh, baru di kelas 2 tuh Baru di kelas 2 ada penjurusan. Nah, akhirnya saya pilih jurusan IPA, masuk ke sana. Lalu udah masuk IPA, dapat itu IPA 2 gitu. Dan kebetulan waktu saya bilang sama kamu tadi awal, saya udah mulai berkegiatan nih gitu kan. Dari kelas 1 tuh udah mulai ikut MR, udah mulai ikut paskib, bukan paskib, maaf, paskib teman saya satu, Rohis. Ya, Rohis itu IRM, Ikatan Remaja Masjid. Dan alhamdulillah jadi ketua Rohis di sana. Gitu. Ketua Rohis gitu kelas 1-nya. Sampai kelas 2 itu bertahan 2 tahun jadi ketua Rohis, dipilih lagi. Nah, lanjut cerita lagi, pas kelas 2 itu harusnya saya masuk IPA 1. Gitu. Terus wali kelas 1 ngomong, saya salah masukin, harusnya kamu masuk IPA 1 bukan IPA 2. Gitu, nama kamu Puteker. Tapi kebetulan itu juga IPA 2 itu banyaknya anak PMR. Gitu. Jadi kita dulu ada kelas itu bukan yang kelas bukan unggulan, kelas yang khusus itu cuma IPA 4, itu kelas isinya paskib semua. Paskib bahasa, iya. Jadi biar emang sengaja. Jadi pada saat dispensasi karena satu kelas gitu. Gitu. Dan kebetulan juga IPA 2 ini banyaknya anak PMR gitu. IPA 1 itu banyaknya Rohis. Waktu itu pada itu, tapi di masing-masing 4 masih ada juga ikut Rohis, ikut PMR ada gitu. Dan karena teman saya banyaknya di PMR di IPA 2 itu, saya bilang saya nggak usah pindah Bu, saya di situ aja gitu. Beres, jadi dapatlah perwakilan ke IPA 2-nya itu yang lulusan terbaiknya. Tapi kalau misalkan saya mungkin masuk IPA 1 mungkin nggak dapat lulusan terbaik. Karena lumayan IPA 1 itu emang kelas-kelas unggulan semua. Maksudnya orang-orang yang ya di atas rata-rata mungkin di sekolah pada saat itu ya. Gitu. Kalau sekarang mah ya gitulah. Tapi maksudnya berarti tuh IPA 1, 2 tuh kayak ada grade-grade gitu, bagusan IPA 1 gitu? Ya, lulusan IPA 1 kok dulu masa itu. Cuman secara saya pribadi, saya ngerasa bahwa sama aja. Gitu, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tergantung orangnya sih. Kalau saya punya prinsip gini, kamu mau sekolah dimanapun, gimana kamunya, gitu. Kalau kamu bisa nempatin diri, insya Allah jalan. Cuman kalau kamu ke sekolah terbaik pun, sekolah international school, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain, percuma, sama aja, nggak akan jadi orang, gitu. Jadi gimana kitanya? Kalau ini salah satu film rekomendasi, nonton Three Idiot. Belum nonton ya, tapi tahu sih. Nonton Three Idiot itu, saya lupa nama aktornya. Karakter. Bukan nama aktornya. Bukan Salman Khan. Siapa? Amir Khan. Amir Khan yang main filmnya itu bagus filmnya. Itu nonton Three Idiot itu ngajarin kita untuk kita bisa sekolah di mana aja. Jadi siapa aja gitu. Yang penting mau gitu, orangnya. Di situ banyak ngajarin juga. Ada orang buat bayar kuliah, bayar ijazah lah bahasa gitu. Jadi kita nyuruh orang untuk kamu jadi saya lah gitu. Nanti ijazah buat saya. Gitu, tapi yang lain bukan dia, gitu, bukan calo. Jadi dari awal sampai akhir itu di cerita itu bahwa si anak ini yang jadi pemeran utama ini bahwa beda orang gitu, gitu. Jadi ceritanya seolah-olah dia pas saat lulus, ternyata bukan dia gitu, ternyata orang lain gitu. Intinya ngebeli namanya dia lah, gitu. Gitu. Mati ya? Gak apa-apa kan? Nyala dulu. Coba aja. Ya. Oke, lanjut lagi berarti itu dunia pendidikan. Nah, 2009 karena masuk IPA gitu kan, ikut dulu tuh apa ya namanya? SBMPTN gitu, SNM. Iya, atau saya lupa namanya apa. Jadi kayak ujian-ujian begitulah, ikut perguruan tinggi gitu kan ya. IPB gitu kan yang masuk itu, terus abis itu ada Unpad, ada Unikom, ada Gunadarma, Unikom apa? Universitas Komputer kalau salah di Bandung. Bukan Telkom. Bukan Telkom. Bukan komputer. Nah, saya dulu itu termasuk orang yang kata orang tua apa saya ikutin. Kata orang tua apa? Saya ikutin gitu. Gitu. Jadi kata orang tua ini bagus ini, yaudah saya ikutin jalan gitu. Bahkan kalau misalkan dia flashback sedikit, saya sama adik saya, ya walaupun saudara tapi agak berbeda ya. Jadi adilnya orang tua tuh seperti ini. Misalkan saya dikasih uang 50.000, adik saya 50.000. Tapi ibu saya tahu kalau saya dikasih uang 50.000, saya nggak akan dibeli apa-apa. Misalkan untuk beli baju gitu ya. Gitu. Jadi saya pasti dibeli nih bajunya dengan harga 50.000. Adik saya nggak mungkin dibeliin baju 50.000.
dia dikasih uangnya, tapi dia beli sendiri. Emang bedanya berapa jauh umur usia sama adik? Dia tahun 94, dia 3 tahun. Gitu. Jauh banget ya. Jadi modelannya saya termasuk orang yang kalau misalnya orang tua saya beli apa ya saya pakai aja. Nggak milih-milih, nggak. Saya nggak suka pakai nggak gitu. Saya malah pakai apa adanya aja gitu. Beres, pas kuliah itu masuk ke langsung Gundar tuh? Belum. Oh belum. Dulu itu masuk ke Unikom dulu di Bandung. Sempat di Bandung dong? Sempat muternya dulu aja. Gitu. Sempat muter-muter sekolahnya di mana, kampusnya di mana, Unikom tuh. Gitu. Survei. Tapi udah dapat nih Unikom di mana. Jadi pas sampai kita ikut tes gitu kan, tes lulus, dapatlah yang beasiswa itu kan. Unikom itu beasiswa, jadi keringanan biaya masuk. Gitu. Itu jadi, beasiswa didapat dari ujian mandiri atau ujian yang di sekolah itu. Jadi di sekolah itu di PGRI 1 yang unggulan dikasih ujian itu. Jadi nggak unggulan, semua karyawan lagi. Semua siswa. Semua siswa masuk ke sana, semua ikut ujiannya gitu. Tapi terserah mau ikut yang mana aja bebas. Gitu. Ada yang Dharma, ada yang masuk IPB, ada yang masuk ITB. Berarti masuknya kayak SBMPTN kali ya? Iya kayak gitu kan jatuhnya. Saya lupa namanya sebutannya apa gitu. Kan kalau SNM tuh berdasarkan nilai rapot kan. SBM PTN baru ujian mandiri kita. Nah ya gitu. Nah ke Bandung, kita udah muter Bandung, dapat ketemu Unikomnya. Lalu pada saat itu 2009 ya, 2009 umur saya masih 16 tahun, belum 17 pas. Gitu karena lulus. Berarti itu masih SMA apa udah lulus? Udah lulus, udah cari-cari. Kamu udah berapa? 16. Karena saya masuknya itu 6 tahun, 5 tahun apa ya, jadi masuk SD itu masih 5 tahun gitu, tapi SD berjalan kelas 1 udah 6 tahun gitu maksudnya. Jadi pada saat saya lulus itu masih 16 tahun. Cuman udah tahun ini mau berjalan, ntar lagi 17 gitu maksudnya. Tuh. Nah udah masuk ke Bandung, udah tahu nih kampusnya di mana gitu kan. Carilah kos-kosan. Karena kan mungkin pulang pergi Bandung cari kos-kosan, dapat kos-kosan. Seingat saya dulu bayar kosan itu 1 bulan 2.400.000. Mahal amat. Saya nggak tahu. Dapatnya 2.400.000 ya lumayan sih, kosan cuma 2009 2.400.000. Itu beda dari UMR ya? Orang tua saya mikir kali ya gitu, daripada kamu ke sana. Karena pusat kota kali? Iya, di pusat kota. Daripada kamu di sana gitu, mendingan kamu cari lagi deket aja. Cuma segini, saya bilang sama orang tua tuh gini, wah kalau boleh mah carinya agak jauh aja, biar punya pengalaman. Keluar gitu kan, maksudnya jangan di Bogor lagi, keluarlah apa. Tadi emang di Bogor sebenarnya ada opsi? Belum, masih Unikom. Masih Unikom. Karena kebetulan juga, kenapa pilih Unikom? Karena receh ya, saya suka main game. Dia suka main ke warnet, dulu kan di Bandung sekolah suka main ke warnet, suka apa, itu main di mengenal komputer lah kayak gitu. Seputar komputer. Seputar komputer. Dari kesana, ibu saya nggak ngizinin. Terus ngobrol lah saya sama ayah gitu, ngobrol sama ayah. Dan kebetulan juga waktu itu tes Gunadarma juga dapat gitu. Ayah bilang gini, kamu mau kemana gitu kan, masuk jurusan apa gitu. Kalau saya bilang gini, ingat kan yang saya di awal bilang saya PMR, ya kan, saya PMR gitu. Saya bilang kalau masuk kedokteran gimana gitu, kedokteran gimana, sanggup gak untuk biayanya gitu. Kebetulan maksudnya gini, bukan kebetulan lagi ya, saat itu masih mampu. Emang orang tua kerja apa sih? Konsultan, bisnis. Oh iya, itu dulu orang tua. Jadi ayah. Jadi pada saat di SMP itu kita masih kontrak, kita mungkin SMP beres, ngejelugur gitu SMA, kita beli rumah di Bantar Kemang. Itu jadi udah punya rumah sendiri. Gitu. Jadi pada saat itu alhamdulillah mau finansial lagi mapan lah gitu. Rumah yang sekarang? Rumah yang orang tua ini. Gitu. Mau pilih antara mau jadi IT atau mau jadi dokter gitu. Ayah saya ngomong kayak gini, tapi kayaknya di masa depan gitu kan dia bilang, teknologi akan lebih canggih. Ayah saya ngomong gini, teknologi akan lebih canggih. Kalau kamu nggak ngerti teknologi, kamu akan ketinggalan. Nanti tuh orang akan mau minta sesuatu tinggal nunjuk-nunjuk doang. Tahun 2009 belum ada kayak gitu. Tapi ayah saya udah ngomong kayak gitu. Nanti pakai sidik jari lah, pakai apa sih nggak tahu. Mungkin dia udah karena konsul bisnis gitu kan di luar negeri udah mulai begitu. Mendingan masuk kuliah yang IT aja, IT. Cuman orang tua saya nggak mau kalau di Unikom. Yang di Bandung tadi itu biaya hidupnya mahal. Terus akhirnya dia bilang gini, yaudah mau gak di daerah, kan saya bilang yaudah paling di Depok, saya bilang gitu kan, ini ada Gunadarma gitu kan. Terus ibu saya bilang yaudah sana aja, gini aja nanti uang buat biaya kosan, mama beliin motor. Biar bisa pulang pergi. Iya, bisa pulang pergi Depok gitu maksudnya. Jadi budget buat biaya kosan itu dibeliin buat motor aja. Terus akhirnya saya ke Gunadarma tuh tahun 2011
alhamdulillah singkat cerita lulus tahun 2013. Lulus dengan sempurna, maksudnya nggak molor gitu. Pas 4 tahun lulus di Desember 2013 wisuda. IPK masih ingat berapa? 3,2 gitu. Ya 3,2. Itu jurusan apa yang ngambil? IT itu? IT, teknologi informatika. Ada cerita gini, saya mungkin termasuk orang yang kayak gimana ya, bukan menyesal juga. Saya ngerasa kayaknya saya masuk IT kayak nggak masuk jiwanya gitu. Oh gitu? Gitu. Jadi kan karena ini masuk IT karena saya suka main game, kan pilihan konyol ya. Ngerti nggak? Iya. Ya masuk IT karena saya suka main game. Tapi ternyata pas belajar di sana bukan itu yang dipelajarin. Benar-benar banyak algoritma, banyak matematikanya lah gitu. Jadi semua mata pelajaran dipelajarin dasar-dasarnya gitu. Dan ya saya ngerasa jadi teman-teman pada saat lulus itu ada yang jadi programmer, jadi apa gitu. Sedangkan saya ngerasa bahwa kayaknya ini bukan jalan saya gitu. Saya kayak ngerasa coba saya kemarin ngambil ini gitu. Gitu. Udah. Tapi intinya nggak buta-buta banget lah tentang teknologinya gitu. Jadi kalau orang nanya apa, kayak untuk install ulang, ngebenerin gitu, bisa lah. Masangin gitu. fokus. Masangin fokus ya, itu bisa lah gitu maksudnya. Soalnya waktu pas saya kuliah ya di Depok juga tuh, masa teman-teman saya nggak bisa masangin fokus? Sumpah itu. Nggak bisa bener. Nggak bisa. Nggak ngerti atau nggak bisa. Nggak ngerti mereka. Takut salah atau gimana gitu kan. Nah, di IT itu ada istilah namanya try error. Ya. Jadi kalau misalkan orang gagal, ya error coba lagi. Error coba lagi, coba gitu aja terus. Jadi nggak ada kata sampai kapan berhasil, nggak ada gitu. Nah, 2013 teman-teman semua ada jadi IT, jadi program gitu kan. Saya bingung sih mau ngapain. Gitu, mau jadi apa gitu. Sedangkan saya nggak pede buat ngelamar jadi IT. Gitu. Pada saat itu udah selesai lulus. Desember itu saya bingung mau ngapain, udah lulus gitu kan, teman-teman udah pada mulai nyari-nyari kerja, saya masih untung-untung. Januari, Februari kalau nggak salah. Februari itu saya main ke sekolah karena waktu itu saya masih jadi selama saya masih kuliah itu saya masih aktif ngajar PMR, melatih PMR. Di PGRI 1 itu. Jadi selama saya masih kuliah, saya bukan aktif di kampus jadinya. Karena saya ngerasa gini, saya capek udah banyak kegiatan terus di SMA gitu. Kalau misalkan saya ikut kegiatan di kampus, kayaknya saya nggak akan kekejar ya SMA-nya. Cuma di situ tindakan saya salah kalau saya bilang. Karena ternyata pas di kampus itu tindakan yang paling benar-benar sempurna untuk saya ngejalanin hidup buat masa depan, nambah relasi, nambah apa gitu. Ya itu yang salah satu penjelasan kenapa pas udah kerja nggak dapat lagi gitu, maksudnya teman-teman nyari dapat IT, saya nggak gitu kan. Jadi lingkungan saya itu aja gitu. Jadi pada saat saya sudah ngajar ini, ada teman saya ikut sekolah guru ya kalau nggak salah apa sebutan gitu. Jadi di UT tapi ngambil keguruan. Di UT tapi ngambil keguruan. Dia dapat panggilan tuh ngajar di mungkin saya nggak bisa sebut nama sekolahnya gitu ya. Pokoknya ada SMP sama SMK gitu, itu baru buka. Saya ngajar di sana gitu. Itu ngajar di untuk IPA, IPS, komputer. Karena dunia saya emang dunia ngajar dulunya, jadi pada saat masuk dunia pengajaran ya biasa aja gitu, nggak usah ngulang-ngulang gimana lagi. Singkat cerita 6 bulan saya di sekolah sana, saya ngerasa bahwa nggak bisa dipungkiri juga sesuai dengan judul kita di bawah UMR gitu kan ya. Guru itu benar-benar di bawah banget jauh. Saya ngerasa kalau 6 bulan saya di sana, saya nggak tahu mau gimana gitu. Tapi juga nggak bisa dipungkiri, saya banyak bersyukur ketika saya di sekolah. Jujur, saya mau ngapa-ngapain ada aja. Misalkan saya butuh apa, ada aja gitu jalannya gitu. Mau jalan-jalan di sekolah tuh ada jalan-jalan kan, jalan-jalan gratis gitu kan. Mau apa-apa di sekolah tuh ada gitu, jadi ada aja gitu untuk jalan sebenarnya. Cuman saya ngerasa kalau saya di situ terus saya mau gimana gitu kan, kayak belum dapat aja feel-nya. Lanjut lagi berarti dari situ saya ke ngelamar ikut job fair. Oh enggak, berarti itu yang sekolah guru berapa lama aja? 6 bulan. 6 bulan doang berarti? 6 bulan doang. 6 bulan, ngerasa bahwa kayaknya gimana ya? Gak apa-apa saya sebut nominal angka. Gak apa ya? Itu 1 bulan tuh dapat 360.000. Ya, gitu. Sebulan 360.000. Itu tahun berapa? Tahun 2013. 14 berarti. Kan 23 Desember saya lulus. Januari Februari ngajar gitu. Bulan Juni beres itu saya ngelamar ke job fair.
Gimana waktu itu job fair? Job fairnya di JCC? enggak. Goodyear kesini tuh ada dinas tenaga kerjaan di Snaker Bogor. Oh, di Bogor. Di Snaker Bogor. Itu saya ngelamar kerja, nyiapin alat perang. Alat perangnya berupa CV, amplop dan kawan-kawan sama tas. Itu taruh di depan. Itu. Taruh di depan, masuk job fair, semua dimasukin. Saya waktu itu bawa 25 CV kalau nggak salah. Oh iya. Nah, bawa 25 CV yang namanya kita melamar kerja ya. Masuk tebar jala aja gitu. Tebar aja, masuk gitu. Cuman, ada admin. Saya masih nggak itu admin. Jadi maksudnya yang office. Gitu, nggak cari salah. Jadi ada lowongan jadi admin, saya masukin admin. Terus tuh masukin admin. Saya lihat ada namanya Mandala. Oh ini. Ya, Mandala. Pikiran saya Mandala itu adalah Mandala Airlines. Pikirannya dulu ya. Emang ada Mandala Airlines? Ada Mandala Airlines gitu. Oh gitu. Tapi saya nggak mikir Mandala Finance, Mandala jadi bagian dari itu ternyata enggak. Gitu. Dikira masih anak perusahaan. Masih anak perusahaan, ternyata beda gitu kan. Ada Mandala Finance gitu. Jadi admin BPKB asuransi. Tapi saya gini, namanya orang mau kerja mikir yaudah Mandala Airlines masukin gitu loh. Yang penting kerja dulu aja. Gitu. Udah masukin beres. Juli dipanggil Mandala itu. Berapa lama setelah job fair berarti? Berarti kan bulan Juni itu ngelamar, Juni itu Juni akhir, Juli awal tuh saya dipanggil. Pokoknya 14 Juli saya masuk. 14 Juli saya ingat saya masuk ke Mandala Multifinance. 14 Juli tahun 2014. Gitu, saya masuk Mandala Multifinance. Lanjut lagi. Berapa lama berarti di Mandala? 7 tahun. Sampai 2021 berarti? Sampai 2021, iya. Sampai 2021. 2022 saya kesini, nanti lanjut lagi. Jadi 2014 sampai 2021 itu dari BPKB asuransi ada ditawarin untuk jadi HRD di sana. Gitu. Pas ngelamar emang langsung jadi HR? Enggak, BPKB asuransi dulu. Oh dari situ dulu. BPKB asuransi dulu, di situ belajar banyak untuk bicara sama orang. Jadi dulu tuh karena emang terbiasa ngomong sama anak-anak, gitu kan ya. Jadi emang udah bisa ngomong gitu kan. Cuman basic ngajar juga. Beda ngomong sama yang lebih tua kan ya, customer kan beda kan gitu. Tapi situ saya belajar banyak ngomong sama customer seperti apa. Karena customer yang ya leasing tahu sendiri lah ya, customernya dari menengah ke bawah ada, menengah ke atas ada gitu kan. Dari orang yang nggak bisa dibilangin gitu, tapi cuma ngomong sekali doang udah ngerti gitu kan. Gitu. Di situ banyak pengalaman lah intinya. Beres di sana 2014-2016 ya sekitar itu pokoknya udah kenaikan jadi HRD. Terus itu hari terus. Nah di situ baru kebuka nih. Nah kayaknya saya kalau dulu coba saya, maksudnya ngerasa ini passion saya gitu. Kayaknya dunia HRD ini passion saya. Bahkan saya ngerasa gini, saya mau kuliah lagi dengan catatan saya nggak mau keluar uang sendiri. Kalau ada yang mau ngajarin, kalau ada yang mau bayarin saya mau kuliah lagi. Tapi saya nggak mau keluar dari sendiri, mau perusahaan mau nanti orang tua mau teman atau siapapun itu yang mau bayarin saya kuliah, saya masih mau kuliah lagi dengan jurusan ngambil psikolog atau ngambil hukum, gitu. Karena itu saya ngerasa bahwa ini bidang saya, passion saya di sini, gitu. Jadi setelah sekian lama dari IT, gitu kan, dapat kesini-sini, ternyata ini passion saya, gitu. Lanjut lagi. Ya kita ini dulu aja nih. Ini lagi aja, mau break dulu? Nah, kita break dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Udah aja nih? Ya. Oke, kita kembali lagi ke channel di bawah UMR. Sekarang namanya ganti sebenarnya, jadi under UMR. Under UMR. Soalnya pas kemarin di bawah UMR, kalau orang nge-search yang keluarnya berita. Kalau under UMR langsung ketemu. 2021 ini dari peralihan dari BPKB ya jadi HRD dari HRD 2016 sampai tahun 2021 jadi HRD terus. Dari karyawan yang 4, saya lupa berapa karyawan. Berarti yang BPKB sama itu berapa tahun berarti di Mandala? Setahunan berarti jatuhnya setahun. Setahunan, berarti 6 tahunnya HRD terus tuh? Iya kalau nggak salah gitu. Gitu. Bahkan saya jadi karyawan terbaik. Iya. Di Mandala. Ada fotonya? Ada piagamnya. Ada piagamnya. Piagam penghargaan karyawan terbaik, dan itu alhamdulillah di Mandala Multifinance tuh dia nggak apresiasi karyawannya. Jadi pada saat karyawan itu tersebut emang jadi gini, kriteria karyawan terbaik itu rajin masuk, gitu kan. Jadi nggak pernah banyak bolos atau seperti apa gitu kan, rajin masuk terus mengerjakan tugas dengan baik lah jatuhnya gitu. Jadi atas minta apa ya diberesin kerjaannya, nggak molor-molor gitu. Gitu. Terus dapatlah karyawan terbaik 5 tahun di sana, dapat karyawan terbaik, dapat juga tambahan itu rewardnya selama setahun dapat beasiswa untuk anak.
gitu. Iya. Tapi kebetulan saya waktu itu kan belum menikah. Betul. Gitu. Jadi beasiswa untuk keponakan ngasihnya. Jadi dikasih uang saku 250.000 kalau nggak salah per bulan. Gitu selama setahun. Gitu dikasih beasiswa itu. Jadi ya alhamdulillah sih itu maksudnya. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya tahun 2020 itu saya mulai apa ya, bahasa hijrah, bukan hijrah sih ya, bukan bosan. Kita tahu leasing seperti apa, banyak orang yang bilang itu kerjaan riba atau gimana gitu. Tapi saya nggak mau bahas itunya karena masing-masing pekerjaan yang saya tahu adalah baiklah gitu ya. Gitu. Saya tidak mau menjudutkan bahwa pekerjaan yang saya lakukan adalah salah atau jatuh, enggak gitu. Jadi konteks utamanya kita bukan ngomongin masalah tentang si perusahaannya, tapi ngomongin sayanya sekarang gitu ya. Jadi apa ya, disclaimer kali ya bahasanya, apa sebetulnya apa? Disclaimer. Ya disclaimer aja. Jadi bukan ngomongin tentang perusahaannya sekali lagi, tapi ngomongin tentang sayanya. Jadi tahun 2020 itu saya mulai dengar banyak ceramah. Salah satu ceramahnya dari Ustadz Abdul Somad. Gitu. Dia bilang gini, boleh kamu kerja di tempat yang seperti itu, tapi jangan terlalu lama. Daripada kamu nggak kerja sama sekali, lebih baik itu nggak apa-apa kerja. Tapi kalau bisa kerja yang lebih baik lagi. Jadi saya bilang, saya yang sekali lagi bukan tentang perusahaannya, tapi balik lagi ke kitanya, ya kita mau gimana gitu pilihan gitu kan. 2020 lah saya udah begitu tuh, udah mulai, oh kayaknya saya harus mulai pindah deh gitu kan. Gitu. Terus tahun 2021 Ustadz Hidayat itu kan, udah mulai gitu dengar ceramah kayak gitulah. Terus pas COVID juga kan kalau nggak salah kan ya, pas mulai COVID itu dari karyawannya banyak, terus kita di pengurangan karyawan gitu kan. Ya alhamdulillah saya nggak kena pengurangan gitu. Tapi nyesel juga sih gitu. Nyeselnya kenapa saya nggak kena pengurangan? Lumayan tuh dapat pesangon gitu. Karena kan saya gajinya resign jatuhnya gitu. Nggak dapat dong. Saya gajinya dapat pesangon, tapi dapat uang jasa. Gitu, ya. Akhirnya 2021 saya putuskan untuk keluar dari sana gitu, resign dari Mandala Multi Finance gitu. Ya udah saya pokoknya berterima kasih lah sama PT Mandala Multi Finance, dan akhirnya sekarang Mandala Multi Finance merger lah sama Adira. Saya lupa tanggal bulan apanya, Oktober kalau nggak salah ya. 2021 Oktober itu saya udah mulai keluar dari Mandala, terus akhirnya saya mau buka usaha. Dia membuka usaha dulu? Ya, saya buka usaha, jadi nggak nyari kerja lagi. Saya buka usaha, itu jualan es jeruk. Jeruk peras depan rumah, depan rumah mama maksudnya. Saat itu saya sudah menikah ya, 2000 sudah menikah, udah punya anak 2. Nikah tahun berapa? Nikah tahun 2016. Jadi 2014 saya masuk Mandala Multi Finance, 2 tahun kemudian alhamdulillah ngelamar istri saya, gitu, kita nikah. Itu 2017 punya anak 1, 2019 punya anak kedua, itu 2021 belum, 2022 punya anak 3, 2025 punya anak 4. Gitu. Nice. Oke. Lanjut lagi tadi 2021 jualan es jeruk, 2022 awal masih jualan es jeruk. Tapi ya, berapa lama berarti itu? Beberapa 7 bulan? Oh iya, lumayan lama ya? Lumayan. Berarti penghasilan dari situ aja tuh? Dari situ sama ikut ngajar. Masih ngajar. Tapi kursus? Bukan, yang PMR itu. Dapat lah lumayan dari situ uangnya. Ngajar gitu. PMR? Iya, ngelatih. Balik ngelatih lagi? Ngelatih lagi gitu. Di sekolah yang lama? Di sekolah yang sama. Tapi nggak lama itu juga. Gitu. Kalau mentalnya bukan mental penjual, gitu kan, mental bukan jualan, kayaknya ngerasa bahwa aduh susah banget buat jualan. Betul, apalagi di zaman lagi musim COVID. Hujan, gitu. Kan udah pada COVID kan maksudnya. Gitu, dalam 2022 udah open kan maksudnya, udah mulai gitu. Dapat cuma 1 pelanggan, 2 pelanggan. Kayaknya mental saya bukan mental seorang penjual deh gitu, bukan seorang pedagang. Mental masih disuruh kerja gitu maksudnya. Iya, benar. Gitu. Ingat kan, saya tuh konsultan. Iya, konsultan bisnis. Dia bilang sama saya kayak gini, Papa nggak akan pernah ngizin kamu ikut Papa. Ikut kerja atau ikut bidang? Ikut bidangnya dia. Ikut kerja sama Papa. Waktu saya mau nyari kelamar kan gitu, kerjaan gitu. Kenapa? Dia bilang gini, biar kamu tahu rasanya kerja dari bawah seperti apa. Oh iya, benar. Gitu. Jadi kamu nggak mulai dari atas, tapi kamu tahu dari bawah seperti apa. Ekonomi ya batasnya masih bagus gitu kan ya, dalam artian saya bilang. Tapi sempat goyang nggak pas COVID ekonomi? Alhamdulillah nggak sih, Ayah. Kalau saya sih goyang-goyang aja. Teman saya sama Ayah tuh bukan tipe orang yang minta uang, nggak gitu, saya nggak berani. Gitu, saya minta pasti sama Mama, nanti mau minta sama Papa. Gitu. Ini Mama Papa nggak apa kali ya ngomongnya ya. Gitu, emang gitu kata-katanya. Jadi saya nggak berani minta sama Papa langsung, pasti minta sama Mama, mungkin Mama minta sama Papa. Gitu. Tapi pas sudah saya mulai kerja, saya nggak pernah minta sama
mereka. Bahkan saya masih ngerasa kayak gini, saya ngasih sama mereka bilang gini, nggak usah, pokoknya buat kamu aja gitu. Cuman saya belum merasakan kayak orang mungkin saya nggak tahu ya, orang-orang yang ngerasa nih Pak ada uang dari uang hasil kerja, ini buat apa gitu, ditolak gitu. Jadi uang saya itu ditolak, mungkin receh gitu kali ya, itu buat kamu aja, hidupin kamu dulu aja. Nah, konsultan bisnis itu dia sistemnya kan namanya tender ya, jadinya sekalinya gede gitu, misalnya nggak ada kosong, tapi uang itu yang dikelola sama dia tiap bulannya gitu. Oke, pada saat jualan es buah itu, es buah lagi, es jeruk. Itu tuh kayak stand meja gitu aja? Enggak, saya sampai beli gerobak. Oh, gerobak. Beli gerobak ada tulisannya. Gerobak kayu? Enggak, gerobak stainless, etalase begitu. Oh iya. Namanya Sunandar es jeruk. Gitu. Ada Sunandar? Ada Sunandarnya gitu. Lanjut Sunandar lagi. Enggak, Sunandar family. Lanjut lagi. Karena udah mulai gue gitu. Tapi itu sempat konsultasi sama ayah belum? Apa bentuk bisnis si ini gimana? Enggak konsultasi apa-apa, enggak ngomong apa-apa. Oh, enggak ngomong. Itu enggak cerita apa-apa. Pas ayah tahu gimana? Beli, dia yang beli. Oh iya. Dia yang beli. Jadi misalkan nanti ada acara, misalkan dia lagi ada rapat atau seperti apa, pas ada sirup saya 20, senang banget itu rasanya. 20 biji, terus gitu, siap, itu saya kirim ke sana gitu. Teman kan nggak tiap hari begitu dong, gitu. Jadi ya udah ngandelin dari orang lewat aja. Tapi enak kok es sirupnya, gitu. Nice info. Gitu. Enak es sirupnya, maksudnya saya ngerak sih. Akhirnya saya ngobrol sama pedagang es jeruk, alhamdulillah baik. Saya lupa, Askar namanya. Dia ngasih tahu saya resep es jeruk seperti apa. Namun gini, mungkin kata Pak Adela bilang, mental pejuang mental salesman itu ya tergantung kitanya. Jadi walaupun orang bisa jual seperti apa, tergantung kamu yang jualnya. Jadi orang itu jual es jeruk yang sama, tapi kalau kamu bisa jual es jeruk yang itu lebih baik, ya pasti orang akan beli sama kamu. Gitu kan, makanya si Askar ini ngasih resep sama saya, dia nggak ngerasa kehilangan pelanggan, gitu kan, gitu. Jadi dia malah berbagi, dan rezeki itu emang udah ada yang ngatur, gitu kan. Makanya saya salut juga sama Bapak Adela Akram, gitu kan, yang mentalnya benar-benar luar biasa, gitu. 7 bulan jualan. Akhirnya saya di situ baru mulai ngomong sama ayah. Setelah 7 bulan? Enggak, Mas, bulan-bulan kelima lah. Saya ngomong sama ayah, saya nggak bisa buat jualan, saya harusnya kerja lagi atau seperti apa. Yaudah, kamu mulai ikut sama ayah aja kerja. Apa? Mulai kerja sama ayah ikut. Oh iya? Ya, akhirnya saya ikutlah kerja sama ayah saya. Kelilingan dong? Nyamperin meeting gitu? Lebih ke ada base campnya dia gitu loh. Jadi banyak tamu. Sekretariat. Mereka tamu yang datang. Tamu yang datang. Jadi itu proposal tamu tuh banyak banget. Jadi sampai saya mempelajarin ini bisa atau enggaknya gitu. Dari situ udah mulai banyak belajar. Dan di situ udah mau mulai belajar bahasa Inggris tuh dari situ gitu. Karena klien ayah saya kadang-kadang dari luar juga gitu. Sampai dari Hong Kong, dari luar, banyaklah kliennya di situ. Bahkan sampai saya disuruh untuk cek ke Sulawesi. Gitu jadi saya ditugaskan oleh saya, kamu cek di sana bener gak ada atau gimana gitu. Berangkat saya ke sana, dibiayain gitu. Dari perusahaan gitu ya? Enggak, kan saya nggak ada perusahaan. Iya, maksudnya. Jadi dari pakai yang pribadi ayah saya itu. Jadi konsultan bisnisnya tanpa ada naungan. Jadi nggak ada naungan perusahaan. Gitu. Oh, perorangan aja berarti? Perorangan. Oh, saya kira ada badan kayak si ayah ada punya 2 karyawan gitu. Oh. Jadi saya karyawannya gitu. Lanjut di sana, akhirnya ayah saya udah mulai sakit-sakitan kan di sana gitu. Dan saya pun nggak bisa bantu, maksudnya ya udah otaknya kan di ayah saya. Benar. Gitu kan. Kalau saya nggak mungkin nyampe otaknya. Gitu. Jadi buat ngurusin dari awal ke sana nggak mungkin ada gitu kan. Udah akhirnya selesai lah gitu kan ya gitu. Lanjut 2022 bulan Oktober, sebelum Oktober ini saya ngajuin dulu ngelamar jadi guru lagi. Jadi Oktober, habis Oktober September ya. September berarti Agustus, September itu saya jadi ngelamar jadi guru di PGD 1. Jadi guru ekonomi. Loh, jauhnya berapa? Gitu. Tapi salah, guru sejarah. Guru sejarah karena guru sejarahnya kebetulan mau dipindah tugas, bukan pindah tugas, dapat tugas ke sekolah lain. Karena kan maksudnya PNS gitu. Iya. Jadi dapat penempatan di sana gitu. Jadi kosong nih gitu. Saya ngisi jadi guru sejarah, udah download materi apa semua udah saya pelajari. Ternyata sejarah tuh begini ya, sama kayak saya dulu ngajar.
kan IPA IPS komputer ya. Nah IPS-nya itu yang ada bagi dari sejarahnya kan gitu. Terus saya bilang, oh ini bisa lah gitu. Saya mikir kalau saya jadi guru lagi, ntar saya balik lagi dong kayak kemarin. Gitu. Jadi kayak saya mau ngajar tapi kayaknya masih belum ada panggilan kayak kamu jadi guru gitu enggak gitu maksudnya. Tapi saya masih mau, kalau misalnya orang bilang ngajar masih mau aja. Tapi kayaknya belum dapat passion di sana. Karena passion saya tadi saya bilang, passion saya udah masuk ke dunia HRD. Oh iya. Ya, dunia HRD. Udah beres. Tahun 2022, bulan Oktober, itu tanggal 1 Oktober ya. Berarti September itu saya dapat info dari temen istri saya yang kebetulan kerja sama Pak Adela. Gitu. Namanya Katri. Terima kasih Katri atas infonya. Gitu. Jadi dapat dari situ info masuk lamaran. Dibutuhkan admin gudang. Saya ngerasa yaudah saya gas dulu, saya kerja dulu apa aja saya kerjain. Itu saya punya anak 2. Terus kalau misalkan saya kerja mau jadi apa mereka gitu kan. Jadi saya kerja dulu. Ya Bismillah lah gitu kan, dengan izin Allah saya ngelamar gitu kan, masukin Pak Adela langsung yang nerima gitu. Jadi saya langsung ditanya sama Pak Adela. Gitu ya. Interview langsung Pak Adela. Tapi nggak tetap saya lupa tetap muka atau enggaknya, pokoknya kamu siap nggak kerja gitu sama Bapak gitu kan. Kalau kamu siap kerja, kamu ketemu datang ke sini ketemu sama Pak Ako. Gitu. Ini dulu info dulu sebagai konteks, Pak Adela tuh bos gitu. Pak Adela tuh yang ownernya PT Total Abadi Sukses. Ya. Lanjut lagi ketemu sama Pak Ako. Berarti masih di Pomar? Di sini. Udah di sini. Oh, dari sini Pak. Dari sini, dari PJ. Gitu, Pasir Jambu ya. Dari PJ ketemu sama Bapak Ako. Ketemu sama Pak Ako, jadi admin gudang, dikasih tahu sama dia, ketemu sama Bu Berta. Oh ya, masih Bu Berta waktu itu ya. Bu Berta. Oke, ACC gaji sekian gitu kan. Nggak apa-apa seperti gaji juga, janganlah. Tapi gaji masih di bawah UMR. Under UMR, gitu ya, under UMR. Kebutuhan kerja gas, daripada nggak kerja sama sekali kan, gitu. Saya senang kerja di sini karena di sini nilai kerjaan itu adalah performa kamu bagus. Di sini tidak ada jilat-jilatan ya. Jadi kalau kamu pandai menjilat percuma, nggak akan ngaruh di sini. Gitu. Yang dilihat adalah performa kerja kamu. Kamu baik kerjanya, kamu rajin kerjanya, nggak ada malas-malasan. Insya Allah gaji akan ngikutin. Alhamdulillah itu yang saya rasakan saat ini. Sampai dengan saat ini saya merasakan hal itu. Gitu. Ketemu Bu Berta, jadi admin gudang buat Cilengsi waktu itu. Oh berarti sempat di sana dong, kantor di sana? Enggak, belum sempat. Oh, baru penempatannya di admin gudang. Oke. Baru 3 hari kerja di sini, admin pun saya nggak kerjain admin apa-apa, gitu kan. Bu Berta bilang gitu, kamu pernah jadi HRD bukan gitu kan di lamaran sini kan gitu. Saya masukin jadi salah satu tips untuk teman-teman kalau ngelamar, kalau kalian punya sertifikat itu masukin dulu aja. Gitu. Jadi itu buat gambaran teman-teman bahwa oh kamu punya pengalaman ini gitu. Di situ pas dibuka ada penghargaan selama 5 tahun itu jadi karyawan terbaik, gitu kan. Jadi ya berarti bagus lah gitu, gitu kan. Ditanya sama pada kamu pernah jadi HRD gitu kan? Ya, iya saya pernah jadi HRD. Mau gak jadi HRD di sini? Gitu ya. Saya bilang kan ini jalan saya gitu. Jadi mau aja dong, gas ya udah. Mau jadi HRD, pertama tugas saya adalah saya ngerapiin dokumen BPJS Kesehatan dan Kerjaan. Tugas pertama tuh. Tugas pertama. Gitu. Setelah baru 3 hari kerja berarti. 3 hari kerja gitu. Jadi HRD. Langsung jadi HRD, ngerjain lapor BPJS Kerjaan dan Kesehatan. Indah itu jadi yang kerja BPJS dulu. Cuma nyodorin nih, saya ingat banget sama Indah ya, Indah ingat nih. Gitu. Jadi Indah kalau nonton ini, Indah ingat, saya cuma dikasih sama Indah, Pak ini datanya ya. Iya. Dulu jumlah pas itu karyawan kita ada berapa? Udah ratusan? Saya masih ngerjain PT Tas doang sih waktu itu. Itu kita udah ada cabang-cabang. Udah ada cabang apa aja berarti? Bandung, Surabaya, Jogja udah ada. Gitu. Berarti 4 cabang sama ini berarti? Tapi secara PT. Iya. Gitu, tapi ya begitulah gitu ya. Ngerapi data semuanya, beres. Ditanya sama adalah langkah apa aja yang mau kamu buat. Program apa aja gitu kan. Akhirnya saya bikin banyak program yang saya buat. Salah satunya adalah saya butuh dokumen karyawan. CV dan kawan-kawan apa semuanya. Jadi saya ngelengkapin ya mungkin sedikit cerita juga apa ya, kita masih cowboy. Apa tuh? Cowboy itu ya udah kamu masih kerja jadi silakan kerja. Gitu. Cuman kan kita nggak bisa gitu kan, sudah mulai ada HRD, kita harus ada perapian berkas. Bahwa di situ saya bilang, juga ini kan HRD pertama kan di sini.
Iya, secara sebelumnya nggak ada kan katanya? Sebelum nggak ada. Iya. Jadi secara resmi ya udah akhirnya saya bilang sama bapak bahwa kita perlu data karyawan. Yang karyawannya udah ada? Kalau yang udah ada, kita lengkapin lagi datanya gitu. Ngerapin data karyawannya lagi gitu. Jadi ngolek-ngolek data lagi. 2023 kan Oktober ya, 3 bulan Desember. Berarti kita nggak beda jauh jaraknya ya? Enggak. Saya dua-dua juga kayaknya. Dua kan saya juga yang dari Adit kan, kamu kan? Iya, maksudnya saya juga masuk dua-dua ya. Berarti pasif baru beberapa bulan. Baru makanya gitu, udah mulai langsung gini-gini kayak orang udah lama aja kan gitu kan, kelihatannya gitu kan. Bahkan Bu Yuli juga bilang sama saya kira kok orang udah lama, tapi masih baru ya. Sekali lagi gimana penempatan kita, gitu kan? Gimana kita nempatin diri, ya orang kan nilai kita seperti apa. Ada sedikit cerita sebelum saya masuk sini tuh tahun 2021 itu saya dapat tawaran dari Mandala Multi Finance untuk jadi tim audit. Berarti itu udah keluar dong? Iya, itu kan 2021 sebelum keluar. Kan saya 2021 akhir. Jadi tim audit. Nah, pikiran saya jadi tim audit itu saya bisa kelilingan keluar kan, jadi audit buat di luar lah. Bisa kenal dunia, maksudnya tempat yang lain seperti apa. Berarti ada kantor cabang di beberapa titik? Ada kantor di beberapa titik di Mandala juga, ya. Saya ingat waktu saya kuliah, saya pengen jauh-jauh. Makanya buat cerita itu ya kan. Saya masih pengen itu, maksudnya saya pengen tuh nggak di situ terus guna saya gitu. Saya pengen keluar. Alhamdulillah ternyata pas di PT Total Bisnis ini capaian lah realisasi. Kelilingnya lah saya sana. Satu titik gitu mulai kelilingan. Alhamdulillah. Ya udah sampai saat ini gitu. Total karyawan sampai 265 orang. Enggak, waktu itu berarti pas ngerapiin 100-an. Masih 100-an ya? Masih 100-an. Beberapa karyawan dapat 200 lebih, nggak kerasa juga. Di sini saya kemarin 2025 Oktober tanggal 1 itu 3 tahunnya saya di sini. Itu jadi kalau misalkan secara karyawan tetap, alhamdulillah. Iya. Saya tanggal 19 Desember. Ya, masih belum. Saya nggak tahu kamu pernah atau enggak. Oke, sampai sikat situ aja ya. Nanti saya lanjut pertanyaan aja. Pertanyaan pertama. Kan udah banyak pertama tadi. Saya belum nanya pertanyaan. Pengalaman pertama kali mencat orang. Di PT Tas aja, masuk di Mandala. Tapi di Mandala pernah mencat orang juga? SP terus, Mandala misalnya SP. 123. Berarti dari Mandala dulu deh. Jadi lu ngasih SP, apa kriteria karyawan yang SP1, SP2, SP3? Iya, banyak kesalahan, lapping. Itu apa aja istilah itu? Lapping itu kayak ngambil uang tagihan. Itu. Ntar saya mati lagi nih. Panas. Lanjut. Lapping. Ngambil itu, terus itu. Itu SP1, apa langsung 3? 3 kalau itu, masih keras. Kalau yang 1 tuh apa tuh? Yang kayak nggak masuk, nggak ada kabar. Itu. Akumulasi berapa lama kayak gitu. SP2 masih berulang. Masih begitu juga. Kadang nggak capai target. Kalau di mana kan ada yang tidak capai target ya kan, kolektornya itu ada target. Sama kolektor sama survei itu ada target. Jadi kalau nggak mereka capai target dapat SP. Admin pun bisa dikena SP kalau mereka banyak melakukan kesalahan. Skip aja Mandalanya, kita ke atas. Ada perempuan satu yang pertama kali saya nggak sebut namanya, itu yang pertama kali saya pecat, putus hubungan langsung di sini. Itu nggak langsung, jadi hari Minggu saya dapat info jangan dilanjut lagi gitu kan. Seninnya saya kabarin, panggil di ruang ini, nangis dianya gitu kan, dan gimana lagi gitu kan. Apa dia masalahnya tuh? Oh gitu. Nggak bisa ngikutin. Nggak bisa ngikutin. Jadi salah, jadi dia selalu masih salah terus gitu. Nggak bisa ngikutin, ya udah dikeluarin gitu. Ya, mau gimana lagi gitu. Sedih nggak sedih, mau itu tugas saya gitu, maksudnya untuk bilang gitu, mau nggak mau pahit pasti bilangin. Tapi berat nggak sih Pak, misalnya kayak mencat orang tuh? Pasti kita keingetan kayak misalnya dia ada keluarga apa segala macam, ada yang ditanggung apa? Itu ada, tapi secara profesionalitas kerja mau nggak mau harus gitu. Kasihan gitu. Saya kadang-kadang bayangin kalau saya di posisi dia gimana. Cuman kan nggak bisa begitu. Dia salah. Kenapa kamu kayak gitu? Coba kamu nggak kayak gitu, nggak mungkin dipecat. Gitu. Saya juga pernah ini, jadi ngeliat si Panji Pragiwaksono kan, dia tuh ada di kayaknya bukan seminar kali ya, pokoknya dia kayak ngisi materi gitu, asal ngebangun tim tuh gimana. Terus soal ada karyawan juga. Nah kata dia tuh biasanya kan ada orang atau karyawan tuh yang kelihatannya biasa-biasa aja gitu, tapi dia nggak buat kesalahan, tapi ya udah nggak ningkat juga gitu kan.
Alhasil misalkan kalau kita dipertahanin pun ya otomatis bakal ganggu lajunya. Ya kadang kan bapak mau lari ini bahasanya. Iya benar. Nah justru kayaknya yang dilakuin juga tepat deh. Soalnya kan ya misalkan kalau kita nahan dia di sini dia juga nggak bisa berkembang kan. Mungkin emang tempat dia di tempat lain gitu. Biar dia lebih berkembang. Jadi jodohan gitu ya. Iya benar. Jadi ya secara profesionalitas kerjanya enggak, tapi secara nurani ya ada aja. Gitu mau gimana lagi gitu. Saya pun kerja kok di sini gitu. Itu yang pertama berarti itu. Ya. Itu setelah berapa? Berarti masih belum setahun dia? Ya saya bilang orang nyangkanya saya udah lama di sini kerja. Nah kan dulu tuh pas saya masuk kayaknya cabang kita juga masih belum terbanyak kan. Cuma kan si Pak Adela juga ngebut banget gitu untuk ekspansi gila-gilaan. Bahkan ini kita udah ada Palembang, Makassar, Bali segala macam. Terus otomatis makin banyak cabang, makin banyak karyawan yang dibutuhin kan. Nah ada kesulitan nggak sih Pak buat nyari karyawan tuh? Sulit. Karena sulitnya itu adalah nyari kriteria yang sesuai sama yang kita mau, yang kita harapkan. Itu di luar sana tuh banyak loker di mana-mana. Gitu betul kan, benar. Ke saya pun sekali masuk tuh kalau kita cari admin ya. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan platformnya, pokoknya saya buka loker gitu kan ya, di satu platform gitu kan, sekali buka loker untuk admin yang lalu saya 1.500. Oh iya? Iya. Wow. Cuma saya bayangin gini, saya harus milih satu-satu kan nggak mungkin. Betul. Gitu kan, ada filter kan di sana kan, saya filter lagi lah di sana, cari lah yang ini. Oh otomatis bawaan platform ya? Baca satu-satu. Oh iya? Itu PR-nya baca satu-satu, jadi gini, baca satu gini. Contoh, kita cari admin akunting ya. Itu. Pasti yang saya cari adalah lulusan mananya dia kan. Betul. Itu misalnya kalau misalkan saya cari S1 berarti saya S1 akunting saya carinya. Itu di luar S1 akunting berarti saya ngambil. Kan kalau di di job portal itu tuh ada sekolah, bukan sekolah apa namanya? Jenjang pendidikan. Itu saya lihat gitu kan lulusan apa. Jadi itu yang saya ambil. Filter dari situ. Kalau itu bukan berarti nggak saya buka gitu kan. Bukan satu itu saya baca satu-satu gitu. Pasti semua hari ngerasain itu kok. Benar. Gitu. Untuk mempermudah filternya aja kan. Iya gitu, baca gitu. Dari situ udah dapat menu, panggilin. Rasa itu. Gitu. Tapi gini enaknya ketika kita butuh admin lagi yang lain, kita nggak usah buka posting lagi karena kita tinggal buka database lama. Benar. Gitu, buka database lama atau ada misalnya gitu. Sama yang satu zaman sekarang aja lah gitu. Pada saat dipanggil kerja kebanyakan mereka banyak maunya. Gitu. Jadi sebelum saya udah kasih tahu tugas job testnya misalkan apa, bla 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 bla, dia udah nanya lagi itu. Saya dapat apa aja ya? Dapat apa ya gitu. Tapi saya bilang itu wajar. Tapi kalau misalkan saya punya prinsipnya, kalau emang kamu mau kerja dulu aja sih, gitu maksudnya. Jangan dulu aja. Kalau kamu nggak betah ya udah, kita kamu keluar. Kalau kita nggak ngikut di awal gitu kan, itu masih ada masa probation kan bahasa kita gitu. Cuman kalau misalkan emang kamu niat kerja ya kamu akan berubah gitu. Karena saya udah bilang konsep kita di awal di sini adalah untuk gaji akan ikutin. Benar. Gitu. Untuk gaji akan ikutin. Jadi kalau misalkan emang kamu mau kerja sama kita, bareng-bareng nyari uang di sini, itu tempatnya. Benar. Gitu. Cuman kalau kamu main-main doang, bukan di sini tempatnya. Gitu. Yang di sini sebenarnya kekeluargaan enak. Saya rasa di sini benar-benar tempat. Benar. Yang saya rasa saya nyaman kerja di sini. Bahkan saya jadi punya anak keempat di sini. Gitu. Cici. Iya benar. Dari beberapa bukan kandidat ya, lowongan yang dicari tuh yang mana yang paling susah? Admin kah, sales kah, kolektor apa? Sales paling susah. Kenapa tuh sales? Ya karena kita nyari sales yang bahan bangunan. Jadi teman-teman di luar sana yang dengar podcast ini ya under UMR ya sekalian promosi ya gitu ya gitu. Yang mau bergabung jadi sales bahan bangunan silahkan gabung ke sini, nanti kirim email di hrd.taskgroup@gmail.com. Mungkin nanti Wahyu bisa tulis deskripsinya gitu ya. Itu yang mau masuk melamar posisi nanti tinggal kita banyak titik posisinya di mana. Nanti kalau teman-teman emang mau ngelamar, nanti itu saja subjeknya sales kota mana gitu maksudnya. Nanti kalau misalnya mau cocok bisa kita panggil. Di kota terdekat dari ini ya. Iya gitu. Tapi di sini salesnya harus bisa traveling ya. Jadi yang mau traveling karena ada juga beberapa sales yang nggak mau traveling. Cuma sekali lagi namanya bahan bangunan pasti harus bisa ke traveling. Kalau kamu di bahan bangunan di satu kota doang akan mati maksudnya. Kota itu kan nggak selalu berkembang terus ya gitu kan, kita bahan bangunan kan pasti akan bikin bangunan gitu kan. Kalau kamu semua kota itu aja dapatnya. Cuman kalau kamu dapat uang lebih, kamu pindah kota yang cari lagi perkembangan banyak gitu maksudnya. Jadi harus
bisa untuk traveling. Berarti salah satu kendalanya banyak sales yang akhirnya ternyata pas sudah kerja nggak mau traveling tuh, Bu? Ya, kebanyakan adalah alasannya nggak bisa jual sama keluarga. Tuh, banyak terjadi kok di sini. Klasik lah ya. Gitu. Banyak terjadi. Dia awalnya gini, awal tuh saya siap traveling, siap traveling karena yang tadi dia mau kerja dulu aja. Iya, benar. Jadi pada saat mulai kerja di tes untuk traveling dia nggak mau, ya makanya keluar. Gitu. Saya sekarang lagi masih nyari nggak? Masih nyari. Untuk apa? Sales, admin, kolektor kita masih butuh cari. Gitu. Kandidat tuh nggak akan pernah habis. Iya, benar. Itu pasti akan muter terus aja, dan nggak semua karyawan bakal betah di satu pekerjaan itu. Pasti ada aja keluar masuknya. Apalagi kalau sales tiba-tiba tidak capai target atau nggak bisa jualan, ya pasti akan keluar gitu dengan sendirinya. Dan kita pasti akan muter nyari-nyari lagi yang lain. Gitu. Tapi kita ada rencana buka cabang nggak sih, Pak? Nggak tahu. Oh, belum ada wacana. Nah nih, menurut Pak Sep, karyawan yang baik sama yang enggak tuh kriterianya kayak gimana? Kayak kamu. Yang mulai, yang udah kerja ataupun yang belum kerja. Misalnya kalau tadi kan kayak yang belum kerja, ya, interview atau itu udah banyak maunya gitu kan. Selain itu ada lagi gak? Oke, kita mulai yang berarti yang sebelum kerja dulu ya. Pernah saat saya interview, jadi ini tips buat teman-teman pada saat interview. Gitu. Ketika HRD ngasih pertanyaan itu kalau bisa ya, maksudnya kamu kan kadang-kadang gini, ada yang contoh ditanya kamu dulu sekolah di mana gitu kan ya. Sebenarnya di CV ada sebenarnya gitu kan, di CV saya bisa baca. Cuman di situ tuh kita pengen gali kamu tuh lebih dalam bahwa kamu bisa mengeksplor, saya sekolah di sini gini gitu, lebih banyak berceritanya gitu. Jadi kita pengen tahu keaktifan kamu. Iya, benar. Jadi nah kadang dari situ kita bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi kamu terlihat segini, menilai kamu kayak gimana gitu. Kamu orangnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kamu cuma pasif doang, saya pernah ngalamin itu kita lagi cari karyawan di Bandung. Itu kan ketika saya tanya, itu untuk apa? Sorry. Untuk admin teks kalau nggak salah. Saya tanya dia tinggal di mana, cuma jawab Bandung. Ini online apa? Online. Online. Gitu. Kita gini, kalau di podcast kayak siapa kali, saya nggak tahu sih. Jadi tanya tuh cuma jawab itu aja gitu, tapi nggak ngambang lagi ya. Itu nggak nyampe 5 menit, saya bilang gitu, udah mohon maaf kita akhiri sampai di sini aja gitu, interview hari. Saya posisi di situ sampai di sini aja, maksudnya saya nggak bisa lanjut lagi gitu kan, karena saya bingung mau nanya apa sama kamu gitu kan ya. Saya bilang gitu? Iya, bilang gitu. Jadi next kalau misalkan nanti untuk cari masuk lama lagi kerja, coba lebih aktif lagi untuk ngomong gitu maksudnya, karena saya bingung mau nanya apa sama kamunya. Apa yang mau saya tanyain sama kamu cuma jawabnya iya, tidak, itu gitu. Udah kesel ya? Nggak kesel gitu maksudnya. Udah, saya bilang mohon maaf ya gitu. Saya tutup, selesai, udah beres. Cewek berarti? Cewek. Tuh. Jadi saya harap sih jangan kayak gitu ya. Iya benar. Berarti jangan banyak mau, harus aktif juga. Aktif sih, maksudnya aktif di sini bukan berarti iya saya gini, nggak gitu, nggak. Jadi nggak lebay gitu maksudnya ngejelasinnya, tapi lebih ke arah ya udah apa yang kamu punya, apa yang kamu alami, ya itu kamu ceritain. Jadi nggak usah kayak sampai benar-benar detail banget, nggak gitu konsep. Jadi minimal ada interaksi lah gitu maksudnya. Iya benar. Interaksi dua arah gitu. Jadi apa yang ditanyakan kamu kasih tahu lebih lanjut. Selesai gitu kan, nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi di sananya, dan itu akan dinilai. Itu akan ada penilaian, ini aktif, bagus, baik gitu. Jadi kalau yang udah kerja gimana? Karyawan yang buruk berarti? Yang tadi yang buruk maksudnya? Buruk tapi bukan langsung ngambil uang gitu segala macam ya? Iya. Maksudnya gimana performanya? Gimana ya jadinya? Jarang masuk. Yang pertama gitu ya, banyak izinnya gitu salah satu. Terus tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Itu juga salah satu. Kan kita kerja bareng-bareng ya. Betul. Walaupun kita ada divisi, misalkan divisi tech, divisi HR, divisi yang lain gitu kan, masing-masing punya pekerjaan, tapi setidaknya mereka harus bisa ngobrol sama yang lainnya. Gitu. Jadi ngerangkul say hello atau ngomong apa gitu kan. Minimal kan kita, ya tadi saya bilang, di sini kita kayak keluarga. Bahkan kebanyakan waktu kita habis di sini, di kantor, dibanding sama keluarga kita. Jadi minimal ada ngomong, ada bahasa. Kalau kamu ada apa-apa, biasa juga kan kita juga yang bantuin gitu kan. Walaupun nanti ada apa-apa, pasti ujungnya keluarga juga sih. Tapi kita minimal ada bahasa, ada ngomong. Makanya kadang-kadang di sini saya bilang tempat ruangan saya, tempat curhat untuk teman-teman yang lain. Jadi teman-teman kalau saya mau ngobrol, mau melepaskan keluh kesahnya, silakan, saya open, saya buka. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau silakan. Gitu. Nomor telepon saya nggak bisa saya share, tapi teman-teman yang cabangan tahu nomor telepon saya. Gitu. Aktif di sini bukan aktif berarti dia lebih bilang ini ya jumpar begitu. Jadi aktif di sini adalah bisa punya inisiatif kerja. Jadi tanpa disuruh dia udah tahu harus ngapain. Pagi dia mau ngapain tahu gitu kan, siang mau ngapain tahu, sore mau ngapain tahu, pulang mau ngapain tahu.
Jadi nggak gitu. cuma berdasarkan perintah Nggak aja. cuma Gitu. berdasarkan perintah, nih kamu sekarang minum ini ya, gitu. Gitu. Dia taunya minum doang gitu. Nah gitu, tapi tahu udah maksudnya hari ini jangan minum gitu maksudnya. Bikin teh, bikin apa gitu maksudnya. Nah berarti ini kayaknya pertanyaan dari banyak orang. Banyak karyawan pasti yang penasaran banget gimana kriteria seorang karyawan agar bisa naik gaji. Tunjukin performamu. Baik absensi lagi, gitu segala macam. Baik lagi itu pasti salah satu. Baik lagi, di sini tidak kata menjilat. Walaupun saya kenal sama kamu teman dekat gitu atau seperti apapun, ketika kamu akan kesalahan, saya akan bilang kamu salah. Begitu pun sebaliknya dengan saya, ketika saya salah pun saya akan bilang saya salah, gitu kan ya. Jadi tidak kata menjilat, nggak ada melindungi, nggak ada apa di sini, nggak ada. Tapi tunjukin performa kerja kamu, salah satunya buat naik gaji adalah inisiatif kerjanya. Jadi ketika bapak nyuruh apa, kamu kerjakan di luar itu, paksa kemampuan kamu semaksimal mungkin. Batasan kamu sampai mana gitu. Ya, paksain misalnya kamu biasa gini. Ketika kamu ngerjain Excel, biasa cuma sampai 100 sheet, 100 baris ya, itu 100 kolom. Kamu paksakan, kamu bisa harus sampai 200. Walaupun jam 5 waktunya pulang, tapi setidaknya kamu bisa ngukur diri kamu tuh bahwa, saya coba deh sampai 150 gitu kan. Jam 5 ternyata kayaknya saya nggak jalan pulang dulu, saya izin dulu, apa dulu gitu. Bukan berarti kamu nyari nunjukin bahwa saya udah pulang lama jadi saya karyawan yang lama, nggak kayak gitu konsep. Jadi lebih ke apa ya, nunjukin tanggung jawab, bukan ya salah satu tanggung jawab, ternyata loyalitas. Tapi loyalitas itu bukan berarti kamu pengen naik gaji gitu ya. Tujuan kamu sebenarnya emang ada buat tujuan naik gaji gitu, salah satunya ya. Itu akan kelihatan kok kalau di sini gitu maksudnya gitu. Kamu juga ngerasain kok berapa kali naik gaji ya, ada lah gitu kan. Jadi tak gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa up UMR gitu. Ya gitu. Ya gitu. Pesan untuk karyawan PT Tas di seluruh Indonesia. Ya apa ya? Pesan-pesannya aja. Pesan-pesannya, jadilah diri sendiri gitu kan. Nggak usah nunggu disuruh gitu. Lakukan apa yang jadi tugas kamu gitu. Saat tugas kamu lagi nggak usah kemana-mana gitu kan. Saat tugas kamu jadi HRD ya HRD, tapi dari HRD itu kembangin diri gitu. Jangan cuma jadi HRD doang, ngapain kayak bisa apa kayak gitu kan ya. Kayak di sini kan contohnya ya bukan membanggakan diri ya gitu. Pasti ini nggak bisa, ini pasti ini nggak bisa, ini gitu. Jadi open lah gitu maksudnya gitu. Jadi nunjukin bahwa kamu tuh bisa, tapi bukan berarti ria gitu maksudnya. Jadi bukan berarti ria gitu maksudnya. Orang akan nilai kok gitu maksudnya. Kamu tuh kerja ikhlas atau enggak gitu. Satu ya kerja ikhlas itu, bukan kerja karena disuruh atau seperti apa. Itu silakan jadi diri sendiri, kerja ikhlas, insya Allah gaji akan ngikutin gitu. Apalagi? Dan ini berlaku untuk semua pekerjaan yang ada di PT Tas kan? Iya, berlaku untuk di luar PT Tas pun kayaknya ini berlaku deh gitu. Kalau mau kita sebagai apa ya, bahasa kasarnya budak korporat kali ya. Iya, budak korporat. Gitu, ya. Dia nggak apa kan ngomong di under Homer gini ngomong kasar. Kasar gak sih itu sebutannya? Enggak lah, budak korporat. Ya. Itu kayak umum ya. Tapi saya ngerasa gini, saya ngerasa di sini bukan budak korporat, saya di sini saya ngerasa butuh. Gitu. Saya ngerasa saya di sini butuh, jadi kalau dibahasakan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan lah. Saya kerja untuk saya, untuk cari uang, gitu kan, perusahaan butuh saya untuk mengembangkan bisnisnya. Iya benar. Gitu. Jadi simbiosis mutualisme pada saat sudah saling menguntungkan ya pasti akan berjalan dengan baik. Tapi kalau salah satu dirugikan, bukan dirugikan, dia salah satu ngerasa dirugikan. Itu kebanyakan kadang-kadang gini, ngerasa bahwa saya udah kerja capek-capek kok gaji nggak naik-naik. Nah itu kan ngerasa dirugikan ya, padahal dia belum nunjukin performanya. Benar. Gitu. Benar. Jadi ngerasa diri udah kerja benar, tapi padahal orang lain ngeliat itu nggak kerja benar padahal gitu. Itu makanya dibukalah sesi curhat. Itu silakan yang mau curhat boleh. Makanya kalau dari video saya yang sebelumnya kan, misalnya kalau kita punya sebuah nilai atau suatu nilai kan ya itu yang harus ditunjukin kan. Gimana caranya orang mau pakai jasa kita atau kemampuan kita kalau kita aja nggak nunjukin gitu. Ya betul, kita kan bukan cenayang. Betul. Gitu. Kita bukan cenayang bisa tahu kamu gimana baca pikiran gitu. Makanya kan mata aja. Balik lagi kan kita, keaktifan kita, ya, baik komunikasi apa segala macam gitu sih. Makanya mungkin kita kerjain lah gitu maksudnya. Ya, gitu. Ya, mungkin segitu aja Mas. Itu aja nih. Udah. Nggak lagi yang lain. Ya udah, mungkin terakhir itu aja. Terima kasih banyak untuk hari ini. Pokoknya sehat-sehat terlalu dan selalu slogan saya, dimanapun saya berada, mohon maaf lahir batin. Udah ya, harusnya saya deh yang closing. Oh iya, kalau yang closing harusnya. Tapi nggak, saya ada sedikit gini. Apa? Kenapa saya selalu bilang mohon maaf lahir batin? Oh ini penasaran Mas? Iya, pasti kan penasaran dengan kenapa selalu bilang mohon maaf lahir batin. Saya tahu gaji kalian semua.
Cucu ya. Ya kan. Saya tahu kerjaan kalian kayak gimana. Hmm. Iri, dengki ada di saya. Iya dong. Saya ngerasa gaji dia kok tinggi banget kerjanya Iya. begitu. Gitu kan ya. Menghilangkan saya nggak mau jadi orang munafik, tapi maksudnya pasti adalah kayak gitu. Saya menghilangkan diri bahwa saya harus banyak minta maaf sama orang. Gitu. Karena saya banyak berprasangka buruk sama orang, walaupun saya nggak nunjukin prasangka itu gitu, tapi saya nggak mau sampai kejadian seperti itu. Makanya apapun, takut juga saya ngomong sama kamu saya salah ngomong sama yang lain saya ada yang nyakitin mereka, makanya bisa mungkin saya akan selalu bilang mohon maaf lahir batin setelah saya selesai bekerja. Entahkah itu termindset oleh mereka, entahkah nanti mereka tuh bilang saya soal atau seperti apa, saya nggak peduli, tapi saya ngerasa bahwa saya wajib bilang mohon maaf lahir batin buat salah satu yang ngebersihin bahwa saya ya biar saya lega lah. Gitu saya pulang ke rumah saya nggak ada beban, gitu kan saya ketemu sama anak istri, gitu kan besok kerja lagi ya udah besok minta maaf lagi. Gitu minta maaf tuh nggak ada batasan. Gitu kamu salah mau nggak salah apa salah sih minta maaf? Gitu kan ya makanya selalu ucapkan mohon maaf lahir batin. Diikutin nggak diikutin terserah. Gitu jadi mohon maaf lahir batin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Closingannya saya ambil. Jadi sekarang lagi kalian closing ya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Baik untuk karyawan PT TAS maupun untuk halayak ramai. Dan ada beberapa tips dari Pak Asep juga, misalkan kalau kita mau ngelamar kerjaan, gimana baiknya cara interview apa segala macam. Oke, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini untuk biar lebih berkembang lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjas.